Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlian Nurhayati dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 031112200052. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tentang analisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini terdapat dua laporan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yaitu yang dianalisis tahun 2021 dan tahun 2022. Dan terdapat 3 metode. Yang pertama ada analisis perbandingan, kedua analisis tren, dan yang ketiga analisis common size. Nah, langsung aja. Yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan dengan analisis perbandingan. Yang pertama ada kas. Kas di sini terjadi kenaikan sebesar 177.685 atau sekitar 54,64%, yaitu kenaikan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp325.197 menjadi Rp502.882 pada tahun 2022. Lalu ada piutang usaha. Di sini terjadi penurunan piutang sebesar minus Rp592.056 atau sekitar minus 13,11% dari tahun 2021 sebesar Rp4.516.555 menjadi Rp3.024.499 pada tahun 2022. Lalu terdapat uang muka dan piutang lain-lain. Nah, di sini terjadi kenaikan pada uang muka dan piutang lain-lain sebesar Rp164.727 atau sekitar 135,48% dengan rasio 2,35. Lalu terdapat persediaan ini naik pada persediaan sebesar 171.245 atau sekitar 6,98% dengan rasio 1,07. Lalu terdapat beban dibayar di muka. Di sini mengalami kenaikan sebesar 2.059 atau sekitar 9,49% dengan rasio 1,09. Lalu terdapat pajak dibayar di muka. Di sini mengalami kenaikan sebesar Rp45.797 atau sekitar 28,73% dengan rasio 1,29. Lalu ada klaim pengembalian pajak. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp43.897 atau minus 100,00% dengan rasio 0,00. Lalu ada jumlah aset lancar. Di sini mengalami penurunan sebesar 74.440 atau sekitar minus 0,97 dengan rasio 0,99. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar. Di sini ada aset tetap menurun sebesar Rp566.059 atau sekitar minus 5,60 dengan rasio 0,94.
Lalu ada goodwill. Di sini tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan dengan rasio 1,00. Lalu ada aset tak berwujud. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp27.766 atau minus 5,85% dengan rasio 0,94. Lalu ada aset hak guna. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp92.148 atau minus 12,81% dengan rasio 0,87. Lalu ada aset tidak lancar lainnya. Di sini mengalami kenaikan sebesar Rp9.995 atau 14,64% dengan rasio 1,5. Nah, ada jumlah aset tidak lancar, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp675.979 atau minus 5,92% dengan rasio 0,94. Dan jumlah asetnya di sini mengalami penurunan juga sebesar Rp750.418 atau sebesar sekitar 3,94% dengan rasio 0,96. Lalu selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek. Di sini terdapat pinjaman bank mengalami penurunan sebesar Rp1.250.000 atau minus 67,57% dengan rasio 0,32. Selanjutnya ada utang usaha. Di sini mengalami kenaikan sebesar Rp128.622.000 atau 2,81% dengan rasio 1,03. Lalu ada utang pajak. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp70.962 atau sekitar minus 9,72% dengan rasio 0,90. Lalu ada akrual. Di sini mengalami kenaikan sebesar Rp1.366.979 atau sekitar 51,95% dengan rasio 1,52. Lalu ada utang lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp151.670.000 atau sekitar minus 6,17 dengan rasio 0,94. Lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp21.730 atau sekitar 17,72% dengan rasio 1,18. Lalu ada liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar Rp40.628 atau minus 57,21% dengan rasio 0,43. Nah, ada jumlah liabilitas jangka pendek. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp2.529 atau minus 0,02% dengan rasio 1,00. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Di sini ada liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp5.037 atau sekitar minus 1,95% dengan rasio 0,98. Lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp263.200
Rp427 atau sekitar minus 21,23% dengan rasio 0,79. Lalu ada liabilitas sewa. Di sini mengalami penurunan juga sebesar Rp155.212 atau sekitar minus 19,31% dengan rasio 0,81. Lalu terdapat jumlah liabilitas jangka panjang. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp423.476 atau sekitar minus 18,40% atau dengan rasio 0,82. Lalu di sini ada jumlah liabilitas, terdapat penurunan sekitar Rp426.405 atau sekitar minus 2,89% dengan rasio 0,97. Lalu terdapat ekuitas. Di sini ada modal saham tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan juga. Selanjutnya terdapat tambahan modal di setor tidak mengalami penurunan dan kenaikan, yang artinya modal di setor ini tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya saldo laba yang dicadangkan juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu tetap sebesar Rp15.260, yang artinya saldo laba yang dicadangkan ini tidak ada penambahan dan pengurangan. Lalu terdapat jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp324.013 atau minus 7,50% dengan rasio 0,93. Lalu terdapat jumlah liabilitas dan ekuitas. Di sini terdapat penurunan sebesar Rp700.418 atau sekitar minus 3,94% dengan rasio 0,96. Nah, di sini terdapat laporan laba rugi. Selanjutnya masih sama seperti yang di atas. Yang pertama ada penjualan bersih. Di sini penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar Rp1.672.922 atau sekitar 4,23% dengan rasio 1,04. Lalu terdapat harga pokok penjualan mengalami penurunan sebesar Rp2.234.372 atau sekitar 11,22% dengan rasio 1,11. Lalu jumlah brutonya di sini terdapat penurunan sebesar Rp561.450 atau minus 2,86% dengan rasio 0,97. Lalu di sini ada badan pemasaran dan penjualan mengalami penurunan sebesar Rp586.652 atau sekitar 7,46% dengan rasio 0,7. Lalu terdapat badan umum
beban umum dan administrasi di sini mengalami kenaikan sebesar Rp539.960 atau sekitar minus 13,22% dari tahun 2021 sebesar minus Rp4.084.012 menjadi minus Rp3.544.552 pada tahun 2022. Lalu ada penurunan beban penghasilan lain-lain dan neto mengalami penurunan sebesar minus 2.501 atau sekitar minus 163,68%. Lalu terdapat laba usaha di sini mengalami penurunan sebesar 610,643.000 atau sekitar minus 7,95 dengan rasio 0,92. Lalu penghasilan keuangan di sini mengalami kenaikan sebesar Rp8.189 atau sekitar 406,00% dengan rasio 5,06%. Lalu di sini ada biaya keuangan. Biaya keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp99.665 atau sekitar minus 53,91% dengan rasio 0,46. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp502.789 dengan atau sekitar minus 6,71 dengan rasio 0,93. Lalu terdapat beban pajak penghasilan terjadi kenaikan sebesar Rp109.402 atau minus 6,29% dengan rasio 0,94. Lalu terdapat laba di sini mengalami penurunan sebesar Rp393.387 atau sekitar minus 6,83% dengan rasio 0,93. Lalu ada penghasilan rugi dan komprehensif lain. Ada pengukuran kembali liabilitas timbangan kerja di sini mengalami kenaikan sebesar Rp242.979 atau sekitar minus 458,37% dengan rasio minus 3,58. Lalu terdapat pajak terkait atas penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan sebesar Rp53.456 atau sekitar minus 458,37% dengan rasio minus 3,58. Lalu ada jumlah penghasilan rugi komprehensif lain neto. Di sini terdapat kenaikan sebesar Rp189.523 atau sekitar minus 458,37 dan rasio minus 3,58. Lalu terdapat jumlah penghasilan komprehensif terjadi penurunan sebesar Rp203.854 atau minus 3,57% dan rasio 0,93.
Lalu terdapat laba sebelum pajak, bunga penyusutan dan amortisasi. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp603.566 atau minus 7,24% dengan rasio 0,93. Lalu di sini ada per saham dasar dalam rupiah mengalami penurunan sebesar 10 atau sekitar minus 6,62% dengan rasio 0,93. Lalu selanjutnya terdapat analisis tren. Nah, di sini masih sama, cuma bedanya yang tadi itu pakai rasio dan rupiah dan persen, tapi di sini sama aja sih sebenarnya nama, cuma beda tipis. Nah, yang pertama di sini terdapat laporan posisi keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk dengan metode analisis tren. Nah, bisa dilihat ya di sini. Dan ini ada laporan laba ruginya juga. Nah, di sini di analisis tren ini terdapat kas yang ada pada akhir tahun 2022 ini sebesar 155% dari kas pada tahun 2021. Nah, uang kas pada akhir tahun 2022 ini naik sebesar 54,64% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2021. Nah, uang kas akhir tahun 2022 berjumlah 54,64% lebih besar dari uang kas 2021. Lalu selanjutnya ada piutang. Nah, piutang pada akhir tahun 2022 ini sebesar 87% dari piutang yang ada pada tahun 2021. Lalu piutang akhir tahun 2022 turun sebesar minus 13,11% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2021. Lalu piutang akhir tahun 2022 berjumlah minus 13,11% lebih kecil dari piutang akhir tahun 2022. Lalu terdapat persediaan. Nah, di sini persediaan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 107% dari persediaan pada akhir tahun 2021. Nah, persediaan akhir tahun 2022 naik sebesar 6,98% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2021. Dan persediaan akhir tahun 2022 berjumlah 6,98% lebih besar dari persediaan akhir tahun 2021. Ke bawahnya juga masih sama. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan analisis tren. Yang pertama ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih pada akhir tahun 2022 sebesar 104% dari penjualan yang ada pada tahun 2021. Lalu penjualan akhir tahun 2022 naik sebesar 4,23% dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2021.
Dan penjualan akhir tahun 2022 berjumlah 4,23% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2021. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualan pada akhir tahun 2022 sebesar 111% dari harga pokok penjualan pada akhir tahun 2021. Harga pokok penjualan akhir tahun 2022 turun sebesar 11,22% jika dibandingkan dengan harga pokok penjualan akhir tahun 2021. Harga pokok penjualan akhir tahun 2022 berjumlah 11,23% lebih kecil dari harga pokok penjualan akhir tahun 2021. Lalu selanjutnya ada beban penjualan dan pemasaran. Di sini beban pemasaran dan penjualan pada akhir tahun 2022 sebesar 107% dari beban penjualan pada akhir tahun 2021. Lalu beban penjualan akhir tahun 2022 turun sebesar 7,46% jika dibandingkan dengan beban penjualan akhir tahun 2021. Dan beban penjualan akhir tahun 2022 berjumlah 7,42% lebih kecil dari beban penjualan akhir tahun 2021. Nah, ini ke bawahnya juga sama aja. Lalu selanjutnya terdapat analisis common size. Udah. Nah, di analisis common size ini terdapat itu ada piutang pada piutang pada tahun 2021 berjumlah 23,69% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,24 rupiah. Nah, sedangkan pada piutang tahun 2022 berjumlah 21,42% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,21 rupiah. Nah, lalu terdapat persediaan. Nah, persediaan pada tahun 2021 berjumlah 12,87% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,13 rupiah. Lalu pada persediaan pada tahun 2022 berjumlah 14,33% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,14 rupiah. Lalu terdapat utang lain-lain. Nah, di sini utang lain pada tahun 2021 berjumlah 12,86
8% dari total Pasipa. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 Aktiva dibiayai dengan utang lancar sebesar Rp0,13, maka itu merupakan utang lain-lain. Lalu pada tahun 2022, utang lain-lain berjumlah 12,58% dari total Pasipa. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 Aktiva dibiayai dengan utang lancar sebesar 0,13. Lalu selanjutnya terdapat analisis common size dari laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan pada tahun 2021 berjumlah minus 50,37% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,50 rupiah harga pokok penjualan. Dan pada tahun 2022 harga pokok penjualan berjumlah minus 53,75% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,54 rupiah harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya terdapat beban pemasaran dan penjualan. Di sini pada tahun 2021 sebesar minus 19,89% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,20 beban penjualan. Lalu terdapat beban penjualan tahun 2022 berjumlah minus 20,50% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,21 beban penjualan. Lalu selanjutnya terdapat beban administrasi. Nah, di sini beban administrasi pada tahun 2021 berjumlah minus 10,33% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,10 rupiah beban penjualan. Lalu pada tahun 2022 beban administrasi pada tahun 2022 berjumlah minus 8,60% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih terkandung minus 0,09 rupiah beban administrasi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.